Hai, gua akan membahas kisah seorang wanita tercantik yang diberikan anugerah menjadi pengusir makhluk halus yang berfokus kepada wanita yang bernama Ani. Setelah mengalami trauma masa kecil akibat ibunya sering kerasukan makhluk halus, kini Ani yang sudah dewasa ingin mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pengusir makhluk halus, yaitu setan. Akan tetapi, menurut aturan yang berlaku, si pengusir setan tak boleh dari kalangan wanita. Mari kita lihat saja alur cerita filmnya. Bermula seorang anak kecil bernama Ani yang sedang kusyuk berdoa. Terlihat ia ketakutan saat ibunya mengetuk pintu dan meminta dirinya untuk segera masuk ke dalam kamar Ani. Oh, jadi gitu cara ibunya kalau mau masuk ke kamar anaknya. Cara baru di tahun saat ini kayaknya. Pantas saja Ani ketakutan, ternyata tingkah ibunya benar-benar di luar nalar. Beberapa tahun saat Ani sudah dewasa dan menjadi seorang suster, terlihat berkonsultasi pada seorang dokter terkait keanehan yang menimpa pada ibunya. Lalu si dokter menduga jika ibu Ani menderita penyakit langka yang tidak biasa ibu-ibu pada umumnya saat membuka pintu untuk masuk menggedor-gedor dengan menggunakan kepala. Tetapi Ani mengatakan jika ibunya dulu menyayanginya dan juga terlihat seperti ibu normal pada umumnya. Namun setiap malam tiba-tiba ibunya berubah menjadi anarkis. Dilihat dari gejalanya, Ani pun menduga jika ibunya mengalami kerasukan makhluk halus. Diceritakan pada tahun 1835, Vatikan resmi mendirikan sekolah pengusiran setan di Roma untuk mengantisipasi orang-orang yang kerasukan setan. Sampai di tahun 2018, kasus kerasukan semakin meluas menjadi-jadi. Alhasil Vatikan membuka cabang sekolah pengusiran setan di berbagai negara dunia. Scene diperlihatkan sekolah pengusiran setan yang didirikan di Amerika. Lalu Ani yang baru tiba dengan basah kuyup langsung absen untuk segera masuk ke kelas suster. Singkat waktu, Ani yang sudah masuk ke kelas suster mempelajari sejarah kerasukan yang terjadi di dunia. Dan ternyata si dokter yang menjadi konsultasi Ani juga mengajar di sekolah ini. Si dokter pun menjelaskan jika semua pasien yang ada di tempat ini belum tentu divonis kerasukan. Mereka harus menjalani tes medis sebelum benar-benar dinyatakan kerasukan setan. Mendengar hal itu, terlihat Ani semakin tertarik dengan dunia medis dan persetanan. Hingga pelajaran setelah usai, Ani pun sekalian praktek lapangan untuk mengusir pasien-pasien yang dikarantina. Saat sudah di salah satu kamar pasien, Ani bertugas merawat pasien yang bernama Natalie. Tapi di ruangan tersebut sedang ada dokter bersama para petugas. Ia pun menjelaskan jika Natalie pasien baru yang dikirimkan oleh ibunya karena sering mengalami kerasukan makhluk halus. Saat si dokter pergi, Ani pun berusaha menghibur Natalie dengan memberikannya sebuah permen lollipop segede biji peler. Terlihat Natalie sangat senang dengan kebaikan Ani, sampai-sampai ia mengatakan jika Ani suster favoritnya. Saat malam tiba, Ani yang memegang sisir ibunya mulai mengingat masa kecilnya. Buset, muka ibunya gemes unyu gitu saat ngejambak Ani. Aneh sekali, tiba-tiba ada bayangan Natalie yang sedang berdiri di belakang Ani. Di tengah rasa heran, Ani melihat bayangan berdiri di balik pintu. Tanpa Ani sadari, ternyata Natalie bisa keluar dari karantina dengan posisi yang pintu yang selalu terkunci. Keesokan paginya, Ani yang ingin pergi ke kelas dengan melewati lorong pasien. Tapi tiba-tiba, sontak Ani pun kaget saat Natalie muncul di hadapannya. Jelas-jelas saja Ani heran saat Natalie bisa keluar dari kamar karantinanya yang harus memiliki akses khusus untuk membukanya. Namun Natalie berkata jika ia hanya ingin bertemu dengan Ani. Ya iyalah, jelas si Ani kan suster favorit dari si Natalie, jadi dia kangen paling. Di tengah keheranan, Ani membujuk Natalie untuk segera kembali ke kamarnya. Beberapa kemudian Ani yang mau kembali ke asrama tiba-tiba mendengar suara bisikan aneh. Tak cuman bisikan aneh, Ani pun tiba-tiba dituntun untuk masuk kelas pengusiran setan. Dengan sembrono asal masuk, Ani merasa tertarik dengan persetanan. Langsung mengikuti kelas pelajaran yang dipresentasikan oleh Bapak Quinn, yang dimana Bapak Quinn sedang memperlihatkan kasus kesurupan yang paling brutal yang dialami oleh seorang wanita bernama Elena. Dan katanya kasus kesurupan ini mencapai tahap tingkat atas, atau bisa dibilang tingkat kelas kakap. Hampir seluruh tubuhnya dikuasai setan. Namun sayangnya Elena tidak tertolong hingga meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, setelah mengikuti kelas tersebut, Ani pun semakin tertarik untuk menelusuri kasus kesurupan yang dialami Elena. Saat Ani mencoba memahami rekaman tersebut, ia pun mendengar Elena berkata,
Lantas Ani teringat dengan ucapan ibunya setelah mengalami kerasukan, yang dimana suara itu tidaklah menginginkan tubuh ibunya, melainkan suara itu menginginkan Ani. Lah, anaknya sendiri dong. Karena Ani adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang memiliki kemampuan spesial melawan setan. Kemudian Ani pun menghampiri petugas arsip untuk menanyakan dokumen lengkap tentang kasus Elena. Ternyata Ani ingin lebih dalam tentang kasus sosok Elena ini. Tetapi petugas berkata jika kasus-kasus tingkat tinggi bersifat rahasia. Oh, jadi yang kasus-kasus tingkat tinggi atau kelas kakap itu dokumennya rahasia. Tak lama kemudian Ani pun dipanggil kepala suster untuk meminta maaf kepada Bapak Queen. Ternyata kelakuan Ani yang sembrono yang asal masuk ke kelas Bapak Queen sudah menyalahi aturan tersebut. Ani pun diperingati untuk tidak mengikuti kelas pengusiran setan yang dikarenakan kelas tersebut hanya bisa bagi para lelaki yang disebut imam. Tapi Ani yang tertarik dengan hal itu tetap keras kepala untuk menjadi wanita pertama yang bisa melakukan pengusiran setan. Tapi jelas saja keinginan itu tetap dianggap mustahil. Ani pun diminta untuk melanjutkan tugasnya saja sebagai perawat. Beberapa saat kemudian Ani kembali bertugas menjadi perawat dengan menggosok daki pasiennya menggunakan batu berbentuk busa. Tapi tiba-tiba darah pasien itu naik dengan sendirinya bersama dengan irama yang selalu ibunya nyanyikan kepada Ani. Saat Ani kebingungan sambil menggosok-gosok, pasien ini berkata jika kami sudah menunggumu, Ani. Your mother has a pretty voice. Beberapa jam kemudian kepala sekolah mendapatkan laporan merasa yakin jika iblis itu memang sedang mengincar Ani karena dilihat dari kemampuannya sepertinya Ani memiliki kekuatan spesial dalam pengusiran setan. Lantas Bapak Queen berniat untuk mengajari dan melatih Ani ilmu pengusiran setan, tetapi kepala suster menolaknya. Tapi Bapak Queen yakin jika Ani berbeda dengan suster-suster lainnya. Singkat waktu, Ani yang sudah mendapatkan izin untuk memasuki kelas pengusiran setan. Jelas saja para lelaki saat melihat wanita satu-satunya di kelas ini, tiba-tiba saja biji konaknya pada berdiri dengan sendirinya. Bapak Queen langsung meminta kelompok pertama untuk pergi ke ruangan pengusiran setan kelas kakap. Sesampainya di ruangan kelas kakap, sontak Ani pun kaget saat menjadi pasien pertamanya adalah seorang anak kecil bernama Natalie. Bapak Queen pun menjelaskan jika kemarin Natalie dipindahkan akibat kerasukan yang semakin menjadi-jadi. Lantas Bapak Queen meminta 2 relawan untuk melakukan sebuah ritual. Jelas saja Ani dengan gercep ingin membantu Natalie karena ia mengenal anak itu. Namun dirasa Ani belum siap, Bapak Queen pun meminta Dante dan Raymond untuk menjadi relawan. Tapi sebelum itu mereka disuruh untuk membawa perlengkapan wajib. Setelah persiapan sudah selesai, mereka pun langsung melakukan ritual dengan memegang tangan satu sama lain. Di kelas kakap ini tapi nanganinya sambil gemeteran kocak. Tetapi setan yang ada di dalam tubuh Natalie melakukan perlawanan. Muka Natalie pun berubah. Coba lihat, lu coba ingat-ingat mukanya, biar lu pada keinget terus kalau lu udah mau tidur saat malam nanti. Tapi anehnya saat setan itu tahu keberadaan si Ani, ia pun seolah-olah tertarik kepada Ani. Dirasa situasi semakin parah, Bapak Queen akan masuk untuk menggeplak kepala Dante dan Raymond. Bagaikan kalah ilmu, secepat itu Natalie melesat ketakutan ke kolong kasur. Tapi tiba-tiba suwe sekali Bapak Queen yang belum sempat menggeplak kepala Dante dan Raymond, si bapak pun dibuat kewalahan. Saat Natalie kembali muncul, Ani pun mencoba masuk. Untung saja berkat doa Bapak Queen dan Ani, Natalie pun sementara terselamatkan. Lalu di saat itu pula Dante pun heran dengan gambar ibu hamil yang Natalie buat. Singkat waktu setelah berhasil melakukan ritual pengusiran setan, mereka pun merayakannya dengan meminum jamu temulawak. Dan 2 orang ini tertolong saat Ani datang membantunya. Benar-benar 2 lelaki yang tak berguna blok. Tapi tiba-tiba Dante mengingat dengan adiknya yang bernama Emilia. Sambil membawa gambar dari Natalie, ia pun mengungkapkan jika adiknya korban pemerkosaan paksa sampai hamil. Hingga adiknya pun mengalami hal-hal aneh seperti kerasukan kera. Namun ia pun belum yakin akan hal itu. Saat besok paginya, Ani yang ingin mengetahui keadaan Natalie kembali bertanya kepada Bapak Queen. Lantas Bapak Queen pun mengatakan walaupun ritual sudah berhasil dilakukan, namun Natalie tidak sepenuhnya dibersihkan. Dan jika Natalie kerasukan menjadi-jadi, Natalie akan dipindahkan ke Vatikan. Karena dilihat dari kondisinya, kerasukan Natalie jenis kerasukan di atas kelas kakap yang sama seperti kasus Elena. Jika salah ritual, Natalie pun bisa meninggal.
Meskipun Ani berniat untuk menolongnya, akan tetapi Bapak Quinn melarangnya karena kasus kesurupan kelas kakap hanya bisa dilakukan orang yang lebih terampil yang ada di Vatikan, yaitu orang-orang yang sudah berpengalaman. Saat malam harinya, Ani yang berniat untuk menolong Natalie mulai mempelajari catatan dari korban-korban kerasukan yang pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, Ani pun memulai bekerja sama dengan Dante untuk bisa menyusup ke ruangan arsip. Saat Ani berhasil masuk, Ani pun mulai mempelajari orang-orang yang kerasukan kelas kakap dan diantaranya sudah dipindahkan ke Vatikan. Terlihat orang-orang itu kebanyakan tak terselamatkan setelah di ritual penyelamatan pengusiran setan. Hingga akhirnya Ani pun menemukan kasus wanita yang bernama Mila, yang dimana Mila berkategori kasus kerasukan kelas kakap yang dinyatakan bisa sembuh tanpa meninggal. Buset, hidungnya bisa gitu goblok. Mengerikan sekali. Menurut keterangan, Mila yang mengalami rasa bersalah setelah kerasukan sampai menyayat wajahnya sendiri. Melihat kejadian itu, sontak Ani mengingat kejadian ibunya setelah mengalami kerasukan, yang dimana si ibu merasa malu dan bersalah sampai-sampai melakukan bundir, yaitu bunuh diri. Saat keesokan paginya, Ani yang sudah mengerti kasus kerasukan Natalie meminta kepada Bapak Quinn untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan. Ani pun meminta ritual pengusiran setan secara pribadi. Akan tetapi permintaan Ani pun ditolak karena menangani kasus tertinggi tak bisa sembarangan dan harus mendapatkan pembuktian. Di tengah kekesalan Ani, Dante yang mendengar percakapannya dengan Bapak Quinn tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk membuktikan metode yang Ani sudah pelajari berhari-hari, yaitu dengan mencoba ritual setan kepada adiknya Dante. Dante pun menjelaskan jika selama ini adiknya tak bisa ditangani secara resmi akibat pemerkosaan sampai hamil. Dante pun meminta Ani untuk melakukan ritual itu meski ilegal, karena Dante yakin Ani mempunyai kekuatan spesial yang tak semua orang mempunyai itu. Setibanya di kamar adiknya Dante bernama Emilia, Ani dan Dante yang sudah bersiap dengan semua peralatan tempur pengusiran setan langsung menantapkan diri untuk melakukan ritual ilegal. Bagaikan membuka segel pada perut Emilia, Emilia pun langsung tersadar. Lalu Emilia berkata, setan yang ada di dalam dirinya membisikkan suara-suara aneh. Dan saat Dante membacakan doa, tiba-tiba saat perut Emilia hampir meledak, Ani mencoba pendekatan kepada Emilia dan berusaha membuatnya kuat. Akhirnya setelah usaha yang mereka lakukan, Ani pun menyatakan Emilia sudah membebaskan diri pengaruh dari setan. Saat beberapa jam kemudian, setelah capek melakukan ritual, mereka nongkrong di balkon. Teringat kehamilan Emilia, Ani pun menceritakan jika dirinya pernah hamil di usia 15 tahun. Akan tetapi dia pun tidak ingat pria yang memperkosanya akibat terlalu oleng. Dan saat Ani hamil, Ani pun dirawat oleh suster spesialis. Lalu bayi yang ia lahirkan langsung diadopsi oleh seseorang. Mendengar hal itu, Dante pun ikut prihatin dengan masa lalu Ani. Keesokan harinya, tiba-tiba kepala suster meminta Ani untuk menghadap ke kepala sekolah. Saat mereka bertemu, Ani panik saat melihat Dante bersedih dan menangis dan mengeluarkan air mata melalui mata lalu masuk ke dalam mulutnya Dante itu sendiri. Lalu sang kepala sekolah memberitahu jika ia mendapatkan laporan kematian Emilia yang melakukan bundir, yaitu bunuh diri setelah melakukan ritual pengusiran setan. Sontak Ani pun shock parah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ia yakin jika Emilia sudah terbebas dari setan. Namun Bapak Quinn menjelaskan jika setan memiliki banyak tipu daya yang mampu membuat manusia merasa menang, senang. Jadi si setan ini sudah membuat Ani menjadi profesional pengusiran setan. Itulah sebabnya orang awam tidak bisa sembarangan melakukan pengusiran setan. Hingga dari kejadian ini, Ani dan Dante dianggap mengkhianati kepercayaan gereja. Meski Dante berusaha membela Ani, namun Ani yang merasa bersalah memilih untuk memundurkan diri saja dan akan kembali ke panti Saint Mary-nya. Beberapa jam kemudian, setibanya di Saint Mary-nya, Ani pun kembali beraktivitas ala kadarnya. Lalu saat Ani mencoba menghibur diri di taman, tiba-tiba heran saat Dante datang menemuinya. Lah, ngapain dia nemuin si Ani ya? Ternyata Dante mengabarkan jika Natalie kembali kambuh dengan gejala yang sangat mengerikan. Dante pun menjelaskan jika kejadian ini menyebabkan 2 mantri dan 1 pendeta tewas. Dari kejadian tersebut, Natalie pun sudah tidak punya waktu untuk dipindahkan ke Vatikan. Alhasil Natalie dibawa ke katakombe untuk melakukan ritual pengusiran setan. Lalu Ani pun heran, kenapa Dante datang jauh-jauh untuk memberitahu informasi ini kepada Ani,
Padahal Ani sudah tidak bertugas di sana. Dante pun memberikan kalung salib yang ditunjukkan untuk Ani. Melihat kalung itu, tiba-tiba ia teringat kepada bayinya dulu, yang dimana saat itu si bayi akan diadopsikan. Ani melilitkan kalung itu di tangan si bayi, dan kini Ani pun menyadari jika selama ini Natalie adalah putri kandungnya. Wah, anak kandungnya ternyata. Dirasa setan itu memanfaatkan Natalie. Ani yang tidak ingin anaknya menderita mencoba merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Natalie. Saat malam harinya, Ani dan Dante menyusup ke ruangan terdasar paling bawah untuk bisa menyelamatkan Natalie. Setibanya di lantai dasar, Ani yang pertama kali melihat kolam suci terlihat kaget karena kolam pembaptisan itu mampu mengusir iblis. Setibanya di sel Natalie, Raymond yang sedang membacakan doa langsung menghadang mereka. Tapi tiba-tiba iblis yang ada di dalam Natalie seolah-olah merasa senang karena undangannya sudah diterima Ani. Melihat Raymond yang terpental jauh, mereka pun segera mencarinya. Tapi sayang sekali, Raymond yang terpental jauh terlalu keras saat mencium tembok sampai-sampai ia modar. Melihat iblis yang semakin brutal, Ani pun terlihat sudah muak. Saat mereka sudah bertemu, setan yang berada di dalam Natalie mencoba menggoyahkan mental Ani dengan mengungkit tentang kematian ibunya. Setan pun mengatakan jika Ani tidak bisa menjadi seorang ibu sampai kapanpun juga. Dan ternyata Ani membiarkan setan itu merasukinya untuk membebaskan Natalie. Dan saat Dante menolong Natalie, tiba-tiba kembali pada Dante saat berlari untuk keluar, tapi sialnya pintu sel malah terkunci hingga Natalie yang tersadar meminta Dante untuk bergegas sembunyi di sesuatu tempat. Kok nih bocah tahu ya kalau lagi dikejar-kejar? Saat Natalie pergi, Ani yang sepenuhnya dirasuki setan mulai mencari mereka. Di sini gua agak bingung. Tadi pas setan ada di tubuh Natalie nyariin si Ani, sekarang saat di tubuh si Ani nyariin si Natalie. Maunya apa sih nih setan goblok? Kaget gue goblok, tiba-tiba Ani di depan sel. Kembali pada Natalie yang sedang ketakutan, bisa kita lihat kenangan Ani bersama ibunya mampu membuat Ani melawan pada setan yang sudah merasukinya. Karena ternyata si ibu melakukan hal yang sama dengan menekan si setan dari dalam demi tak menyakiti Ani. Hingga Ani pun melakukan perlawanan kepada setan yang merasuki dalam tubuhnya. Di dalam kolam suci, Ani dengan kenangan indahnya berusaha melepaskan setan yang berada di dalam dirinya. Akhirnya Ani berhasil mengusir setan yang ada berada dalam dirinya dan berendam di dalam air suci. Hingga Dante pun datang dan menolong Ani. Keesokan harinya, Natalie yang sekarang sudah benar-benar sembuh menjenguk Ani untuk berterima kasih meskipun Natalie tidak tahu bahwa Ani adalah ibu kandungnya. Namun naluri ibu dan anaknya seperti tak bisa dihilangkan. Singkat cerita, keberhasilan Ani dalam kasus kerasukan Natalie mendapatkan sebuah pengakuan dari kepala sekolah. Hingga Ani pun diberikan beasiswa untuk belajar langsung ke Divakitan. Jelas saja Ani pun menerimanya dengan senang hati. Tentunya mereka bangga karena pengusiran setan oleh seorang wanita sangat jarang terjadi. Beberapa saat kemudian Ani yang akan pergi akan diberikan nasihat terakhir oleh Bapak Quinn, yang dimana Ani harus selalu berhati-hati karena setelah Ani mengenal iblis maka iblis pun akan mengenalinya. Jadi gini, Ani dan iblis akan kenalan di kemudian waktu yang akan datang. Baru juga diomongin udah kenalan aja sama dua iblis sekaligus. Dan film pun selesai. Jadi gini, si Raymond kayaknya udah gak dianggap ya, gak dibangga-banggakan juga setelah modar mencium tembok beton. Bener-bener gak dianggap, bener parah. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila jika ada salah kata dari saya ya. Terus tonton video-video saya, semoga Anda terhibur dengan terpaksa. Oke, gua nih, bye-bye.